Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya, membimbing kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak, meneguhkan hati kita agar kita tetap istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan ilmu atas apa yang tidak kita ketahui dan menjadikan ilmu apa yang kita ketahui itu menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di majelis yang penuh keberkahan, di tempat yang paling mulia, di masjid Allah, dalam forum yang paling mulia, yaitu forum al-ilm. Tidak ada kemuliaan melebihi kemuliaan kita berada di majelis ilmu, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang duduk di sini didoakan oleh semua para malaikat. Bahkan sampai ikan-ikan di lautan pun mendoakan orang yang belajar dan duduk di majelis ilmu seperti ini. Mereka mendoakan semuanya yang duduk di sini. Apa berdoanya? Mereka meminta ampun kepada Allah agar Allah mengampuni semua dosa-dosa orang-orang yang duduk di sini. Ini adalah sebuah kemuliaan yang begitu besar. Rahmat Allah pun diturunkan seiring dengan turunnya para malaikat di tempat yang mulia ini. Semoga kita senantiasa duduk di majelis ilmu, rajin di majelis ilmu, agar kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang begitu besar. Bapak dan Ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya di sore hari ini adalah seputar tentang membangun keluarga yang harmonis itu seperti apa. Dari petunjuk Al-Quran, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Karena Al-Quran ini memberikan kita petunjuk menuju jalan yang paling lurus, yang paling tepat. Inilah jalan Allah menuju surga. Berarti Al-Quran menuntun kita, ya, ibarat kita anak kecil dituntun. Al-Quran menuntun kita, membimbing kita, mengarahkan kita, menunjukkan kepada kita jalan kebahagiaan dunia dan jalan kebahagiaan akhirat. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Allah tidak menurunkan Al-Quran agar hidup kita ini sengsara, tidak. Makanya faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan tersesat dari jalan yang lurus. Hidupnya tidak akan sengsara. Berarti dia akan berjalan di atas sirat mustaqim, jalan yang lurus, mudah dan cepat sampai. Jalan yang lurus itu mudah dan cepat sampai. Mudah dipelajari,
cepat sampai menuju rahmat Allah, yaitu surga. Tapi kalau bukan jalan yang lurus, maka itu tersesat, berarti apa? Jauh dan tidak sampai pada tujuan. Ibarat kita tersesat, Bapak Ibu, maka jalanan kita akan semakin apa? Tambah dekat atau tambah jauh? Tambah jauh. Terus sampai nggak ke tujuan? Nyasar, nggak nyampe, Pak. Begitulah setiap Muslim yang mengikuti Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan kemudahan dan dia akan mendapatkan apa? Dan dia akan cepat sampai pada tujuan. Begitu pula kita dalam membangun keluarga. Ya, jika keluarga kita kembali kepada petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW, maka keluarga kita akan dipenuhi dengan kemudahan, kebahagiaan, ketenangan, keharmonisan, dan satu keluarga pun akan bisa mudah untuk berkumpul kembali di surga. Tidak ada cara lain, ya, tidak ada cara dan tidak ada jalan lain kecuali hanya kembali kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu dan Rasulullah SAW menata kehidupan rumah tangga. Saya akan mencoba untuk menyampaikan dalam poin-poin agar mudah Bapak Ibu fahami. Yang pertama, prinsip dasar dalam keluarga adalah keluarga itu dibangun, tentu tujuan pertama adalah dia ibadah kepada Allah. Dia berumah tangga, dia berkeluarga, semua itu bagian dari ibadah kepada Allah. Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfa dini. Kalau seorang hamba menikah, maka dia telah mengantongi 50 dari agamanya, separuh dari agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi, separuhnya kamu yang bertakwa kepada Allah. Jadi pernikahan ini adalah ibadah. Makanya Allah pun mengatakan fankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Nikahlah kalian. Nikahlah kalian. Nikahilah perempuan-perempuan yang salihah, laki-laki yang saleh. Makanya Allah menyuruh menikah. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh menikah. Tazawwaju ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a fala tazawwaj. Wahai anak muda, jika kalian sudah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Jadi penikah ini perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Jadi menikah ini ibadah, bukan kebutuhan sosial. Jadi sekarang pernikahan ini pindah dari ibadah menjadi kebutuhan sosial. Ya. Ingat jemaah, ini ibadah. Ketika pernikahan ini ibadah, maka aktivitas seorang laki-laki yang disebut dengan suami, aktivitas laki-laki yang disebut sebagai suami ini, artinya setelah dia menikah, itu semuanya berpahala. Kenapa? Karena menikahnya ibadah. Maksud menikah ibadah adalah menikahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki yang suami ini, ketika dia bekerja mengurus istrinya, anaknya, semuanya, dalam konteks pernikahan ibadah, berarti semua itu adalah pahala bagi dia.
Begitu pula istri. Aktivitas seorang perempuan yang disebut dengan istri ini, maka semuanya itu pun akan bernilai apa? Ibadah. Sampai Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa wa fi bud'i ahadikum sadaqah, bahwa suami istri ini melakukan hubungan pun bernilai pahala. Kenapa kok bisa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, alaisa, bukankah idza wada'ahu fi haram, kalau dia letakkan syahwatnya dia di tempat yang haram, bukankah dia ada berdosa? Iya. Begitulah kalau ditempatkan di tempat yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi semuanya bernilai ibadah. Jangan dikira uang yang diberikan oleh suami kepada istri itu rutinitas. Tidak. Uang yang diberikan oleh suami kepada istri itu bukan rutinitas, tetapi itu adalah sedekah yang paling mulia, sedekah yang paling mulia. Ini luar biasa. Jangan dikira perempuan yang masak dan menyajikan makanan, membersihkan rumah, itu tak ada nilai pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ketaatan wanita dan dia mengurusi semua itu, ta'dilu dzalika kullah, itu setara dengan jihad fisabilillah, setara dengan sholat berjamaah laki-laki di masjid. Berarti seorang istri yang menyiapkan kebutuhan suaminya untuk ke masjid umpamanya, maka si istri itu hari itu dia akan mendapatkan pahala double. Dia sendiri sholat, dia dapat pahala sholat berjamaah dari suaminya. Kenapa? Man jahaza ghaziyan fahuwa fi sabilillah. Siapa yang menyiapkan peralatan perang, maka dia dapat pahala jihad di jalan Allah. Jadi semua yang ada dalam konteks suami istri itu adalah apa? Ibadah. Paham sampai sini, Pak? Bedanya pernikahan kita Islam dengan non-muslim. Mereka menganggap pernikahan ini bukan ibadah, tapi pernikahan ini kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial. Dan mereka menganggap pernikahan ini prestis saja, kebanggaan seseorang. Ya, prestis, kebanggaan seseorang. Kalau kebutuhan biologi seseorang, dia bisa salurkan kepada siapa saja yang dia sukai. Dan di kota-kota besar, fenomena ini sudah mulai muncul. Bahkan di kalangan anak SMA pun sudah banyak terjadi, Pak. Saya masih tinggal di wilayah Kabupaten Semarang dulu, Pak. Di awal 2000-an tuh. Tahun baru berapa gitu lupa saya, di tahun baru berapa. Sempat ramai di media massa Semarang. Yaitu pada tanggal 1 Januari tahun berapanya itu lupa saya. Sempat heboh bahwa di salah satu hotel di Semarang, tepatnya hotel yang di dekat Simpang 5 di situ, ada hotel melakukan pesta seks di malam tahun baru. Dia rame-rame si anak-anak SMA mahasiswa melakukan perzinaan rame-rame dengan para pasangannya masing-masing. Dan mereka menganggap, dan inilah sebuah fenomena, karena menganggap bahwa kebutuhan itu biasa dia lampiaskan kepada siapa yang dia cintai. Jadi yang disebut zina itu kalau dia jajan dengan pelacur. Tapi kalau dengan pacarnya, dia tidak menganggap itu sebuah perzinaan. Inilah fenomena yang sudah terjadi sekarang di masyarakat kita, yang notabene adalah kebanyakan masyarakat Muslim. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Jadi hati-hatilah bapak-bapak, ibu-ibu dengan anak-anaknya yang sudah mulai beranjak SMP. Karena pacaran itu bagi mereka bukan seperti pacaran di era tahun 70-an dulu, Pak. Cuman colek-colekan dok, terus lihat-lihatan aja, mentok makan bakso sama mie ayam pinggir jalan. Ya Pak ya? Zaman Bapak dulu masih muda gitu ya. Ya. Tapi zaman sekarang yang namanya pacaran itu sama aja dengan suami istri, cuman bedanya nggak ada akad nikah. Dia melakukan hubungan itu bebas dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pernikahan itu apa? Kebutuhan sosial, saya menilai. Prestis, menaikkan martabat dia di masyarakat kalau saya sudah nikah. Nah, pernikahan yang seperti ini akhirnya dinilai dengan uang, Pak. Ya, dinilai dengan apa? Uang. Maksudnya apa? Ketika seorang wali dari si laki ini, si perempuan ini, wali dari perempuan mengatakan, saya nikahkan Anda dengan putri saya fulana dengan mas kawin sekian. Ketika dia menjawab, saya terima nikahnya fulana. Maka pernikahan dia ini bernilai uang, Pak. Apa itu? Inilah mindset orang Barat dan mindset orang Indonesia yang notabene Islam juga. Apa itu? Kalau di laki ini sudah mengatakan saya terima nikahnya, berarti harta suami sudah menjadi milik saya juga. Benar atau tidak? Hah? Kalau Bapak mengatakan salah, berarti Bapak yang nggak tahu. Ya. Ini fenomena masyarakat dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia, Pak. Itu tak terucap memang, tapi itu menjadi mindset dia, bahwa harta suami itu menjadi harta saya. Makanya muncullah istri-istri yang menjadi penguasa. Nanti akan saya bahas masalah ini. Ya. Jadi karena di sini bapak-bapak, jadi materi saya sesuaikan dengan orang yang di depan saya. Kalau yang di depan saya anak muda, materi saya akan sesuaikan dengan anak muda, Pak. Jadi akhirnya bergeser para jamaah. Pernikahan dalam Islam itu ibadah. Semua bernilai ibadah. Tapi karena sekarang pernikahan itu sudah bergeser menjadi sebuah kebutuhan sosial dan prestis saja, kebanggaan bahwa gue sudah married, saya sudah nikah. Akhirnya pernikahan itu pun bernilai harta. Bahwa harta suami itu sudah menjadi milik hartanya si istri. Sehingga muncullah aturan-aturan yang disebut dengan gonogini dan sebagainya, atau perjanjian pranikah dan sebagainya. Ini apa ini? Mindset bahwa nikah itu harta. Tapi kalau dalam Islam tidak. Nikah itu ibadah mulia. Jerih payah istri selama sekian puluh tahun bersama suaminya, itu adalah ibadah yang mulia, Pak. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabin syi'ti. Malaikat akan mengatakan kepada wanita, istri yang salihah tentunya, akan mengatakan kepada istri yang salihah, silahkan kamu masuk surga dari pintu mana saja, bebas kamu. Ibadah mulia. Tapi kalau sekarang tidak, Pak. Semua dinilai dari harta. Suaminya wafat, yang bicara apa? Oh, berarti 50% punya saya. Atau bahkan menguasai harta suaminya. Bahkan dia tak jarang dia menolak hukum Allah. Masa istri cuma mendapatkan 1/8? Enak aja. Begitulah pergeseran-pergeseran mulai dari anak muda sampai orang tua. Tak sadar dia bahwa jeripaya dia menjadi suami, jeripaya dia jadi istri. Ini adalah silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Ini kalau perempuan. Kalau laki,
Al-walidu min awsati abwabil jannah. Ayah itu pintu surga paling tinggi, pintu surga paling mulia. Ayah itu. Jadi inilah poin penting, Pak. Ini pembahasan yang sangat panjang. Jadi ingat, pernikahan ini di dalam Islam itu ibadah. Bisa jadi Anda tahak saja, Pak, itu ada pahalanya, Pak. Tahak karena capek, tahak karena kenyang, karena disajikan makanan oleh istrinya, itu dapat pahala semua. Inilah indahnya Islam. Ma'at amta bihi khadimak falaka biha sadaqah. Makanan yang Anda sajikan ke pembantu Anda saja itu bisa dapat pahala. Ma'at amta bihi ahlak falaka biha sadaqah. Makanan yang Anda sajikan kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anakmu, itu pahala besar. Ya. Ingat, ini poin utama. Letakkan di mindset kita. Sampaikan kepada anak-anak Anda yang mau menikah bahwa Anda menikah itu ibadah mulia. Terlepas Allah ngasih keturunan atau tidak memberikan keturunan, ini adalah hukum kauni, ini takdir. Yang jelas hukum syar'i, pernikahan itu ibadah yang melahirkan pahala yang begitu besar. Begitu pula turunan-turunan yang ada di bawahnya seperti yang saya jelaskan tadi. Seorang wanita datang menemui Rasulullah SAW, ya Rasulullah, enak dong laki-laki bisa jihad, bisa sholat berjamaah, menjenguk orang sakit. Sedangkan kita perempuan hanya duduk-duduk di rumah dan membersihkan pakaian kotor mereka. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh indah pertanyaan perempuan ini. Katakan kepada perempuan di belakang kamu semuanya, ketaatan kamu kepada suamimu itu bisa menjadikan pahala kamu setara dengan semuanya. Ini luar biasa. Ini yang pertama. Apa? Pernikahan itu adalah ibadah. Tidak ada uang. Kalau ada rezeki, ya alhamdulillah. Ya. Tapi nafkah tetap wajib. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab di dalam keluarga ini, Pak? Siapa yang tanggung jawab? Suami. Ingat, siapa yang tanggung jawab? Suami. Ya, camkan omongan Anda itu. Jangan sampai omongan Anda ini keluar di luar rumah. Tapi ketika di dalam rumah, omongan ini akan berubah, Pak. Ya, saya tidak ngomong terang-terangan, Pak ya. Ya, kalau di dalam rumah, omongannya akan cenderung apa? Apa, Pak? Berbeda. Jadi poin yang kedua, siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga? Suami. Apa firman Allah di dalam surat An-Nisa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, yaitu suami itu pemimpin bagi para istrinya. Ini jelas Allah mengatakan di surat An-Nisa pada ayat 34. Kenapa laki-laki itu menjadi pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Nanti akan kita jelaskan ini. Yang kedua sebabnya wa bima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki yang memberikan infak. Makanya kalau ada laki-laki yang tidak memberikan infak, para ulama fikih mengatakan jangan dilayani, ibu. Laki-laki yang tidak memberikan infak, malas, putus asa, drop karena pandemi, karena dirumahkan oleh perusahaan, terus nggak mau kerja, duduk di rumah cuman mainan game, mainan burung, main catur, main ini di rumahnya,
Maka ulama fikih mengatakan tidak usah Anda layani, biar dia hidup sendiri dengan caturnya. Karena yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga siapa? Suami. Atas dasar itulah suami ini jadi pemimpin, Pak. Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, beliau wafat tahun 310. Tafsir beliau, tafsir yang pertama kali dibukukan dalam sejarah, Pak. Ya. Dikenal dengan nama Tafsir Tabari. Nama aslinya sih panjang. Tafsir Ayil Quran bil Quran. Panjang lah tafsirnya namanya. Karena yang populernya Tafsir Tabari. Beliau bilang apa? Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengatakan lelaki atau suami yang bertanggung jawab dalam membimbing istrinya. Suamilah yang bertanggung jawab dalam membimbing. Maksudnya pemimpin itu apa? Membimbing istrinya, mengajarkan istrinya, mengarahkan istrinya menuju jalan yang diridhoi, dicintai oleh Allah. Inilah suami. Membimbing, mengarahkan, ngajarin Islam yang benar. Ini suami, Pak. Kenapa suami yang ngajarin? Nah, itu tadi alasannya dua tadi. Kenapa suami yang harus ngajarin, yang harus membimbing istrinya? Karena suami itu punya kelebihan, Allah lebihkan dibanding perempuan. Yang kedua karena nafkah. Jadi yang membimbing ini suami. Membimbing apa? Semuanya. Mengarahkan apa? Semuanya. Masalah halal haram dikasih tahu. Ini haram, tidak boleh kamu. Ini nggak apa-apa, halal, tidak ada masalah. Oh ini wajib kita ibadah. Oh ini yang sunnah. Nah. Oh ini maksiat, ini taat. Oh ini tauhid, ini syirik. Suaminya yang ngajarin. Begitu pula urusan rumah tangga. Suami juga yang ngajarin, yang ngasih tahu. Semua suami yang ngurusin. Semua suami yang ngasih tahu. Kenapa? Karena laki-laki ini punya kelebihan. Imam Al-Baghawi menyebutkan 8 kelebihan kaum laki-laki atas perempuan di dalam kitab tafsirnya. Ini Imam Baghawi ini tokoh mazhab Syafi'i, Pak. Ya, tokoh mazhab Syafi'i beliau. Beliau mengatakan kelebihan yang pertama, kelebihan dalam hal akal dan agama. Laki-laki memiliki kesempurnaan akal yang lebih daripada perempuan. Kenapa? Kalau perempuan dia lebih banyak menggunakan perasaan. Laki-laki tidak. Kalau Anda ngomong begini sama perempuan, dia punya jawaban, Pak. Bahkan jawabannya bisa 100, Pak. Kenapa? Karena dia menjawab bukan pakai akal, menjawab pakai perasaan. Emang orang nggak pakai perasaan gila? Gitu nanti jawabnya, Pak. Ada aja jawabannya, Pak. Dia bisa punya jawaban yang banyak, Pak. Karena 1 ditambah 1 111. Jadi dia pakai perasaan. Makanya Allah lebihkan laki-laki, dia pakai akal. Dan punya kelebihan agama. Maksudnya apa? Kesempatan untuk berpahala. Kalau perempuan ada waktu dalam 1 bulan dia nggak bisa sholat, nggak bisa puasa dia, karena menstruasinya. Laki-laki
Tak ada itu. Ini kelebihan yang pertama. Yang kedua, dalam hal kesaksian yang di surat Al-Baqarah pada ayat 282. Jadi satu laki-laki itu setara dengan berapa? 2 perempuan. Jadi kedua saksi itu laki-laki, 2 laki-laki. Jadi satu laki-laki setara dengan 2 perempuan. Jadi satu senilai dengan berapa? 2. Kemudian yang ketiga kata beliau, dalam hal jihad, perang, laki-laki lah yang punya kewajiban untuk apa? Berjihad, jika memang jihad itu ada, yaitu melalui siapa? Pemimpin, pemerintah. Yang keempat, dalam hal ibadah. Jadi laki-laki ada Jumatan, Pak. Laki-laki Jumatan wajib. Laki-laki sholat berjamaah wajib menurut pendapat yang kuat di kalangan fikih. Yang kelima, nah ini yang bikin jealous perempuan. Laki-laki boleh menikah sampai 4. Perempuan nggak ada. Saya masih ingat dulu, masih sekolah dulu Pak, di Madrasah Sanawiyah Negeri dulu. Guru fikih saya dulu dari Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah yang era dulu loh Pak ya. Muhammadiyah era dulu. Kenapa laki itu boleh menikah 4? Kenapa perempuan gak boleh? Kenapa Pak? Ini pakai bahasa Jawa Timuran ya, tapi saya gak mau terlalu kasar buat orang Semarang. Apa kata beliau? Kobokan makan. Kobokan makan Pak. Kita satu dikasih kobokan 4. Bu jangan ketawa Bu, jangan jealous loh Bu. Saya cuma jelasin tok loh Bu. Nanti cuma jelasin tok Bu. Kita satu, kobokan kita berapa? 4. Bersih nggak Pak? Bersih. Kobokan 1, 2, 3, 4. Tapi kalau yang makan 4, kobokannya 1 Pak, corok nggak? Corok. Dari situlah kira-kira dulu kita nggak paham opo karpe, orang ngerti Pak. Karpe peripon karpe itu, aduh sudah tahu. Gede masih ingat saya, oh ini toh maksudnya. Subhanallah ya. Oke, yang ke-6. Yang ke-6 itu talak di tangan laki-laki Pak. Talak di tangan laki-laki. Jadi Allahu Akbar. Inilah kejahilan Pak. Jadi minggu yang lalu ada seorang perempuan yang konsul sama saya di Jakarta, sama anaknya perempuan. Ustaz, ayah saya sudah meninggalkan kita sejak sekian tahun lamanya. Lupa seberapa tahun lama. Tempatnya tahulah. Saya kadang-kadang ke tempat ayah kok. Kenapa ayahmu tak mau? Kata ayah, ibu saya sudah menceraikan ayah. Jadi ini fenomena Pak. Masyarakat ini tidak paham. Dan ini terjadi sekarang. Bahwa talak itu di tangan laki-laki. Loh kalau perempuan tidak punya hak untuk mentalak. Perempuan kalau merasa nggak cocok sama suaminya, pergi ke pengadilan, ajukan gugatan ke pengadilan agama.
Bukan dia mengucapkan, kamu saya talak. No. Rapayu, Pak. Ya. Jadi inilah yang menjadikan laki-laki itu apa? Qawwam, pemimpin. Yang ketujuh, kata beliau, dalam hal warisan, katanya. Laki-laki ini pemimpin, dia punya tanggung jawab nafkah. Makanya warisannya lebih banyak daripada perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah memerintahkan kalian berkaitan dengan pembagian harta untuk anak-anak kalian, bahwa satu laki-laki itu setara dengan 2 perempuan. Jadi kalau laki-laki ini dapat 100 juta, maka perempuannya dapat 50 juta. Kok bisa? Iya, karena laki-laki pemimpin. Sing diopeni okeh, Pak. Ya kan? Yang diragate okeh, katanya orang sini kan gitu. Banyak yang ditanggung jawab. Lah kalau perempuan ngeragati sopo, Pak? Dia hidup dengan sendiri, untuk dirinya sendiri. Inilah laki-laki itu. Yang ke-8, kata Imam Al-Baghawi, laki-laki itu pemimpin. Kenapa? Karena Nabi itu dari kalangan laki. Nggak ada Nabi cewek, Pak. Nah kalau pas menstruasi terus nggak nyampein wahyu, nggak sholat nanti. Tapi ya memang gila itu macam-macam bentuknya, Pak. Lalu sekarang bukan cewek, bukan ngaku jadi nabi lagi, ngaku jadi malaikat Jibril, Pak. Memang al-junun funun, kata orang Arab, Pak. Wong gendeng itu macam-macam, Pak, bentuknya, Pak, ya. Jadi kembali ke tema 8, inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa laki-laki itu menjadi pemimpin? Kenapa laki-laki yang bertanggung jawab untuk membina, mengarahkan, mengurusi semua keluarganya, laki yang ngurus? Ya. Paham, Pak? Tapi fenomenanya apa, Pak? Fenomenanya laki itu kepala keluarga di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah, yang bintang 7 itu dia, Pak. Padahal itu cuma puyer. Ya. Yang bintang 4 sebetulnya di rumah jadi kalah sama bintang 7. Jadi akhirnya muncullah istri-istri yang menjadi kepala keluarga. Ngaturnya pol, Bu, nyuwun ngapunten, Bu, Bu, minta maaf loh Ibu yang di atas. Ini keluar ini dari jalur Quran, Pak, Ibu. Perempuan-perempuan jadi ngatur. Saya hari itu nganter anak saya, ini cerita udah lama. Nganter sekolah, Pak. Di dekat sekolahan itu ada tukang nasi kuning, Pak, sarapan yang jual orang Aceh. Saya suka beli sarapan di situ. Enak, medok bumbunya karena yang masak orang Aceh berani bumbu. Belilah saya di situ. Oh iya, Pak, katanya tuh. Gak lama muncullah ibu-ibu sama suaminya yang mau berangkat kerja naik motor, pakai rangsel, tas rangsel gitu. Dia, Bu, nasi kuningnya, oh iya, dipisah, Bu, ya. Lauknya dipisah sama nasinya. Berarti buat apa? Kan siang. Nah, kan ngomong sama ibunya nih, lembut, halus gitu. Nengok ke suaminya. Mana teman nasinya? Keluarin cepat. Saya di belakangnya.
Kata tukang nasi kuning, Pak, nanti dulu ya. Nih Bu Aceh, nanti dulu. Ngomong saya pelan-pelan. Saya duduk di belakangnya ini. Sini cepat. Hamba Allah ini keluarin dari rangsanya. Dia keluarin dari rangsanya tempat nasi. Bapak tahu tempat nasinya, Pak? Tempat nasi yang dipakai anak TK loh, Pak. Cilik loh, Pak. Kecil gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sini. Terus berbelok lagi, pindah lagi. Ibu, ini tempat nasinya. Nanti lauknya dipisah, Ibu ya. Oh ya. Selesai semua dikeras-kerasan. Nih, buat makan siang. Udah suruh jalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang punya duit siapa? Lah kok suaminya jadi kasih penjara begini? Kasih jatah penjara dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahaladzim. Ada lagi, ada seorang suami ini ngaji, Pak, rajin di pengajian. Datang ke tempat saya. Kebetulan saya kan bikin buku anak-anak. Datang ke tempat saya, baca-baca buku anak-anak di kantor saya. Ustadz, bagus-bagus ya. Udah itu beli, anak kasih diskon khusus. Jangan lewat marketing, saya bilang. Oh ya, berapa? Murah-murah lah. Paling satu buku sama diskonnya paling 15.000, 10.000 gitu. Murah. Uang kecil kan. Boleh nih Ustaz, ini buat anak saya. Tapi nanti dulu deh Ustaz, saya minta izin sama istri saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ambil uang 10.000 minta izin sama istrimu, Mas. Ya Allah, mana lelakimu? Ya Allah, wes diputus tau semuanya kan. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diem, dia gak bisa ngomong. Saya semprot begitu. Jadi sampai uang 10.000 minta izin sama istri, Pak. Semua istri yang ngatur, Pak. Lebih lucu lagi, Pak. Ini semua kisah nyata. Seorang manajer travel haji umrah nih cerita sama saya. Sebuah travel ternama di Jakarta. Manajernya, GM-nya cerita sama saya, Ustadz, ada kejadian menarik kemarin. Apa itu? Datang ke kantor bintang 2, pakai seragam lengkap, Ustadz, bintang 2, dengan pengawalannya semua. Di luar pengawalnya duduk, dia masuk ke dalam sama istrinya. Masuk ruangan, duduk sana, jangan ikut campur. Hilang, Pak, bintang kejora, Pak. Allahu Akbar. Duduk sana. Istrinya yang ngomong dedok, suaminya ngikut nyaut ngomong gitu. Diam, jangan ikut campur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luar biasa ibu-ibu zaman now. Wah, loh, Pak. Ini jemaah ya ibu, ini maksiat. Ini keluar dari Al-Quran. Keluarga Anda tak akan bahagia, tak akan harmonis. Anda ngacak-ngacak Al-Quran. Harta suami dikuasai sama istrinya. Gaji suami dikuasai 100% sama istri. Sehingga seakan-akan dia merubah Al-Quran. Yang tadinya laki-laki pemimpin istri, jadinya apa? Istri pemimpin laki-laki. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat, Pak, pernikahan itu ibadah. Yang kedua, yang tanggung jawab kepada keluarga, yang tanggung jawab kepada itu laki, bukan perempuan. Yang ngatur laki. Ini enggak. Suaminya ngatur, dibentak sama istrinya. Astaghfirullahaladzim. Makanya Allah pun berkata apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nara. Lihat susunan kalimat di firman Allah ini. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Berarti yang disuruh menjaga duluan siapa? Suami. Suami, jaga diri kamu dari api neraka. Kemudian jaga keluargamu ya. Loh kok bisa? Iya, karena yang laki ini yang pemimpin. Dia yang membina, dia yang mengarahkan keluarganya. Maka dia yang harus lebih tahu. Tapi kalau istrinya yang tahu, maka kewajiban adalah saling menasehati, saling mengisi, saling nasihati. Jadi laki yang disuruh ku anfusakum. Makanya para ulama tafsir semuanya mengatakan dengan bahasa umumnya apa? Wahai suami, taatlah kalian kepada Allah. Wahai suami, bertakwalah kepada Allah. Wahai suami, sholatlah, jangan maksiat. Lalu ajarkan itu semua kepada keluarga kamu. Beberapa sahabat duduk-duduk di Masjid Nabawi, di masjid setelah sholat Isya. Lalu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan beliau mengatakan, irji'u ila ahlikum wa 'allimuhumus shalah kama ra'aitumuni usalli. Ya, pulang kalian ke rumahmu, ngapain nongkrong-nongkrong di sini? Ajarkan mereka sholat seperti kalian barusan melihat aku sholat. Inilah suami, Pak, pemimpin, ngajarin, pembina, dan mengarahkan. Dan Allah pun mengatakan di surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluargamu. Nah, lihat lagi. Berarti siapa di sini? Suami lagi. Giliran begini-beginian, itu kan tanggung jawab kamu sebagai suami. Giliran yang lain, bedu ngatur, Pak. Jadi kalau nggak ngatur kayaknya bisulen begitu modelnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Suruh keluargamu salat. Lalu Allah bilang apa? Wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha. Allah tidak mengatakan di ayat ini wasbir 'alaiha. Wasbir 'alaiha. Tidak, tapi Allah bilang wastabir 'alaiha. Ada tambahan huruf ta. Ada tambahan huruf ta, Pak. Wastabir 'alaiha. Kata Imam Ibnu Qayyim, sabar sama istibar itu beda, Pak. Sabar itu kelas standar. Kalau ditambahin to, sabar kuadrat. Sabar apa? Ekstra. Jadi ngisi pengajian di depan seperti ini, atau di masjid yang isinya 1.000, 2.000, 10.000, itu jauh lebih ringan daripada nyuruh istri dan anak. Bener gak, Pak? Bener, yang ngomong Ustadz, Pak. Biasa ceramah 1.000-2.000 di depan nih, Pak. Tapi nyuruh istri, mending ceramah di masjid, Pak. Kalau mending-mendingan loh ya, Pak, ya. Makanya Allah bilang wastabir, sabar, yang ekstra kamu ya, yang ekstra. Sabar, jantungmu 10 jantungnya, Pak. Sama orang lain situ cukup. Ini bahasa Quran nih. Wastabir 'alaiha, sabar yang ekstra. La nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Allah enggak minta duit kamu. Allah yang ngasih kamu harta. Jadi kalau kita melakukan ini semua tugas sebagai kepala keluarga, maka apa? Maka rezeki kita dipenuhi, dicukupi sama Allah. Tapi kalau tidak, bisa jadi rezekinya banyak, tapi itu malah petaka buat dia, Pak. Oke, bahasan saya ini panjang sebetulnya. Yang ketiga,
Apa kewajiban suami, Pak? Karena dia kan kepala keluarga. Kewajibannya apa? Kewajiban suami. Ini poin ketiga. Poin ketiga ada beberapa. Kewajiban suami, catat yang baik. Ya, mau suami anyaran, mau suami lawasan sama, Pak. Kenapa? Perceraian dari kalangan lawas juga tak kalah, Pak. Ya kan? Ada bapak-bapak umur 60 tahun datang ke tempat saya konsul. Ustadz, saya mau cerai, Pak. Nyender saya, Pak. Gimana, Pak? Mau cerai? Iya. Kok baru sekarang, Pak? Enggak biyen wae itu cerai ini, Pak. Wes tuwek, Pak, tadi cerai, Pak. Gimana, Pak? Kata orang. Kan logika orang umur, aduh, nggak masuk akal kan? Dia sudah berkeluarga 50 tahun. Kok nyampe umur 50 tahun ngomong, saya nggak kuat, Pak, sama istri. Kok nggak kuat? Anda sudah nyelam ke laut, sudah digigit ikan piranha, sudah digigit ikan hiu, sudah digigit ikan cucut, sudah digigit macam-macam Anda. Terus ketika last minute wis mau mati ngomong nggak kuat, itu kan aneh. Tapi itu nyata, Pak, nyata. Ini nyata. Ini nyata ini. Sebelum saya keluar kota ini, jalan ini keliling ini, suami istri datang ke rumah saya, umurnya 60 lebih, Pak. Ustadz, gimana caranya saya mau rujuk? Iya deh, saya jelasin aja deh, saya nggak mau komen deh. Iya, Pak, iya, Pak. Anak-anak yang nganter duduk di belakang, nahan ketawa, Pak. Tumben Ustadz nggak nyemprot, katanya, nggak diomelin. Nggak ada lah, sudah 60. Tapi inilah fenomena. Di pengadilan agama, teman-teman cerita, itu Ustadz banyak kalangan tua-tua, Ustadz. Jadi jangan dianggap sepele ini, Mas. Jadi kembali ke tema. Poin yang ketiga tadi apa? Fahami kewajiban Anda sebagai suami. Apa itu? Yang pertama, kewajiban suami. Ini saya ringkaskan. Senantiasa berbuat baik. Berbuat baik itu apa? Sikap. Sikapmu yang baik. Jangan, yang ketiga, yang kedua, jangan berbuat jahat. Nanti tak kasih contoh. 3, jangan suka menunda kewajiban. Nomor berapa? 4, tunjukkan keceriaan dan senyum yang manis. Oke, tak kasih contoh, Pak. Suami istri mau cerai, Pak, datang ke tempat saya. Ustaz, ini mau cerai, Ustaz. Mas, apa kerjamu? Saya orang Padang. Oh, orang Padang, berarti punya toko ya? Iya, punya toko. Konsumen yang datang ke toko Anda, orangnya semuanya wataknya sama Anda? Enggak lah, Pak Ustaz. Beda-beda kan? Beda-beda. Apakah semua konsumen yang datang ke Anda menyenangkan hati atau ngeselin, Pak? Ya lebih banyak ngeselin, Ustaz. Macam-macam kan? Macam-macam kan wataknya? Iya. Tapi kenapa Anda masih bisa ramah? Diam, Pak, bisa jawab, Pak. Kenapa Anda ke semua konsumen yang datang ke tokomu Anda ramah? Ngeselin, jengkelin, pengen ditabok rasanya, segala macam. Tapi Anda masih bisa apa? Sikap Anda masih ramah. Ya, silahkan. Silakan. Anda masih bisa senyum. Anda cepat melayani dia. Udah biarin aja, cuekin. Gak ada kan? Cepat dia bangun, dilayani dengan baik. Silakan, Pak. Cepat dilayani. Kenapa? Padahal ini orang lain.
Tapi giliran pulang ke rumah, tidak ada perbuatan yang baik, malah jahat. Kewajiban ditunda-tunda. Nah kayak tadi ada pembeli langsung bangun dia. Terus tidak menunjukkan keceriaan. Kenapa? Perempuan sama, telepon. Ada telepon dari siapa? Temennya. Halo cantik, gimana sayang? Gitu kan. Bahasanya ibu-ibu kan gitu kan. Lembut gitu. Ini apa? Suaminya bikinin kopi dong. Dilihat dulu masih ngomong ini lembut, ngomong cantik, sayang segala macam tuh. Sama siapa? Temen. Teleponnya selesai dimatiin. Bikin sendiri nggak bisa di dapur. Baru ngomong lembut, dimatiin teleponnya hilang kelembutannya. Kenapa? Kenapa kita bisa ramah sama orang? Kok Anda sama istri Anda nggak bisa? Anda sama orang jarang marah, tapi kalau di rumah mengaum terus dan ngeong terus, Pak. Kenapa? Ini bukan suami nih. Ya, fahami Pak, fahami Pak. Allah bilang apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf di surat An-Nisa ayat 19. Pergaulilah istrimu. Berarti yang disuruh siapa? Suami laki Pak. Wa'ashiruhunna, pergaulilah istrimu bil ma'ruf, dengan baik. Baik itu apa? Perbuatan Anda baik. Jangan jahat, jangan ditunda kalau ada kewajiban. Tunjukkan keceriaan manis, kayak jualan lalu manis saja. Padahal ini ngeselin pol, gua pengen tapok rasanya. Tapi kan enggak kan Pak. Tapi kenapa kalau di istri malah? Rasulullah SAW juga mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang Islam yang paling mulia adalah dia yang paling baik dengan istrinya. Saya yang paling baik dari sekalian semuanya. Jadi kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, kalau pengen melihat laki-laki ini baik apa tidak, lihatlah dia sama istrinya. Jangan melihat dia sama Anda. Salah, karena tolak ukur melihat kebaikan orang adalah dengan istrinya. Khairukum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling mulia, paling baik dengan istrinya. Abdullah bin Abbas, ini adalah hadis Abdullah bin Abbas, riwayat Ibnu Majah, Tirmidzi. Ini hadis sahih. Faham yang ini? Yang kedua, menafkahi istri dan anak-anak, memberinya tempat tinggal dan pakaian, Pak. Ya, kasih nafkah sesuai dengan kemampuan. Terus kasih tempat tinggal, Mas, bukan nyampur-nyampur. Ini bukan petunjuk Allah ini, Pak. Bukan perintah Allah, Pak. Tempatkan istrimu rumah sendiri walaupun ngontrak, Mas. Jangan nyampur-nyampur. Enggak, ini rumah ibu saya. Oh, enggak, nanti di situ ada terjadi perang Bratayuda, Mas. Jangan. Perang antara Gatot Kaca sama siapa itu, Sri Wulandari, saya nggak tahu deh, pokoknya ngarang saya. Pasti akan terjadi perang, Pak, di situ, Pak. Ini bahasan panjang dulu ini. Makanya Allah mengatakan apa? Di surat At-Talaq ayat 7. Liyunfiq, surat At-Talaq, ada cek nanti itu. At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih, hendaknya dzu sa'ah, suami yang punya kelapangan, menafkahinya dari kelapangan dia.
Wa man qudira alaihi rizquh, tapi kalau rezekinya pas-pasan, falyunfiq mimma atahullah, kamu nafkahi sesuai dengan rezeki yang Allah berikan kepada kamu. Sudah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepada dia. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan memberikan kalian kemudahan. Kapan? Setelah kesulitan. Nikah Anda, ayah bilang, ibu bilang, kamu tinggal sini aja, jangan kontrak, daripada kontrak sayang duitmu. Maksud orang tua gitu. Tidak, ini bukan Islam. Kontrak sendiri sana. Kenapa? Kalau Anda wahai laki, taruh istrimu di rumah orang tuamu, istrimu dan ibumu setiap hari berantem. Benar Pak ya? Nggak berani ngomong. Ya kan? Ini perseteruan Pak. Istrimu sama ibumu, wahai suami, akan ribut terus. Kenapa? Ibumu merasa kamu anaknya. Saya yang brojolin, saya yang nyebokin, saya yang ngurusin dari kecil bayi sampai gede, aku yang ngurusin. Kamu siapa? Istrinya, saya istrinya. Berantem Pak. Saya ngisi pengajian di Bandung, ditelepon sama satu jamaah kena, Ustadz bantuin dong, kenapa ribut berantem sama istrinya? Kan pengantin baru kamu, saya yang khutbah nikah kan kemarin. Iya Ustadz berantem Ustadz. Kenapa? Ceritanya gini, pagi-pagi mamanya ke dapur bikin kopi. Ini kisah nyata ini. Istrinya ke dapur bikin teh. Ibunya ngomong, anakku itu kalau pagi suka minum kopi. Istrinya bilang, loh enggak mah, katanya enggak doyan kopi. Ayo, berantem Pak. Loh ini saya enggak tahu, ini nyata. Aduh urusan kopi teh dipanggil anak. Capek anak. Urusin sendiri tuh kopi sama teh. Kalau nggak mau kopi sama teh, buang tuh kopi sama teh, sampah kan. Aduh, berantem Pak, terus ini berantem. Ustadz, capek saya Ustadz sama mertua saya. Datang konsul sama saya. Kenapa Mbak? Ya Allah Ustadz, maaf Ustadz, sampai taplak meja diatur saya Ustadz. Jangan pakai taplak meja itu, jelek, cerewet pol, tambah tua tambah cerewet. Bu nyuwun ngapunten lho Bu, kula Bu ya, nyuwun ngapunten Bu. Tambah tua tambah cerewet Pak, jangan pakai taplak itu. Kau sampai mohon maaf. Ya, kamu jangan pakai celana dalam warna itu. Suamimu nggak senang warna itu. Capek saya Ustadz, kok diatur semua. Sakit hati saya. Aduh kan, memperebutkan satu orang. Lah suaminya ngerasa ini ibu saya. Dia pasti bela siapa? Ibunya. Syariat Islam bilang apa? Kontrak sendiri Mas. Jangan di situ. Inilah Islam. Walaupun rumah kecil, kontrak sendiri, nanti kamu akur, tentrem, damai, sejahtera. Ada ibu-ibu telepon saya, Ustadz, ngobrol panjang lebar, curhat lah. Loh ibu ini tinggal sendirian? Iya. Ibu rumahnya gede kan? Iya gede Ustadz. Sama siapa? Sama pembantu aja. Anak ibu kemana? Sudah rumah tangga semua. Saya pancing, kenapa ibu nggak tinggal sama anak-anak? Ustadz kayak nggak tahu aja. Pinter nih ibu, paham. Ini ibu, masya Allah, ya ini semoga Allah merahmati beliau, jaga. Semoga ibu-ibu kayak begini ini banyak gitu loh. Kenapa ibu? Ustadz, saya kalau tinggal sama anak saya jadi biang keributan Ustadz. Mulut saya ini nggak bisa saya kontrol. Saya ini sudah tua tambah cerewet. Saya nggak kuat Ustadz.
Saya mending tinggal sendirian, gak apa-apa, tenang. Anak saya bahagia. Toh mereka juga sering kesini. Masya Allah, kaget saya. Bu, orang kayak ibu ini jarang, Bu. Masya Allah, lihatlah. Lihat indahnya Islam. Nafkahi istrimu. Taruh istrimu di rumah sendiri. Ya, biar gak ribut. Subhanallah ya. Yang keempat, poin keempat. Apa? Kewajiban istri. Nah, biar komplit lah bahasannya. Kewajiban istri adalah kelanjutan dari surat An-Nisa tadi. Habis Allah bicara tentang laki-laki pemimpin, setelah itu Allah bilang apa? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Apa itu? Yaitu perempuan-perempuan itu adalah apa? Sholihat, wanita-wanita yang saleh. Lalu Allah menyebutkan kewajiban-kewajiban perempuan di sana. Ya, fasalihatu qanitat. Sahabat Abdullah bin Abbas berkomentar dengan ini. Lihat komentarnya. Lelaki itu pemimpin atas istrinya. Istrinya, nah, lihat ini kewajiban istri. Istrinya wajib mentaatinya. Ini kewajiban istri. Ini ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Istri wajib taat atas ayat yang tadi komentar. Karena Allah memerintahkannya untuk mentaati suami, yaitu ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki itu pemimpin pada perempuan. Berarti perempuan wajib taat sama pemimpin, yaitu suaminya ini. Di antara bentuk ketaatannya kepadanya, hendaknya dia berbuat baik kepada keluarga suaminya. Yang ngomong siapa? Sahabat. Zaman sahabat dulu sudah tahu memang terjadi apa? Perseteruan nih antara menantu sama mertua. Sampai komentarnya begini Abdullah bin Abbas. Di antara ketaatan istri taat sama suami, berarti istri juga harus berbuat baik sama orang tuanya suami. Faham tidak? Istri wajib taat sama suami, berarti istri juga wajib berbuat baik sama, karena taat itu diantaranya apa? Berbuat baik. Berarti dia juga harus berbuat baik sama orang tuanya suami. Jangan dijadikan orang tua suami itu kompetitor, lawan untuk memperebutkan suaminya. Makanya sahabat mengatakan begitu. Menjaga hartanya. Jadi kewajiban istri di sini apa? Taat sama suaminya. Yang kedua apa? Berbuat baik sama keluarga suami. Yang ketiga, jaga harta, bukan menguasai harta. Ya. Jaga harta. Jaga, diamanati, jaga. Tak kasih cerita Pak, Bu ya. Saya datang ke satu rumah jamaah. Subhanallah, rumahnya itu gede banget Pak. Gede banget lagi. Kolam renangnya itu segede masjid ini Pak. Beneran gak gede, segede masjid ini rumah. Kolam renangnya Pak. Terus bayangin lah rumahnya segede apa. Rika cerita, si istri ini cerita, suaminya udah wafat. Ustadz, suami saya itu jualan barang bekas. Ya berkerut dahi saya kan, jual barang bekas, romai kayak istana.
Pak Presiden begini. Sudah, saya kan nggak kepo kan, nggak nanya kan, ngapain urusan pengen tahu urusan orang. Dulu rumah suami itu kecil saat di pojok. Kemudian saya yang beli sebelahnya, saya beli sebelah, saya beli semua, jadilah rumah ini segede gini. Wah, ibu usaha juga berarti. Saya nanya karena berkepentingan waris. Oh enggak, saya ibu rumah tangga, saya tak punya penghasilan. Anaknya ngomong, sebentar Ustaz, diem, jangan ikut bicara. Ya Ma. Saya ibu rumah tangga tak berpenghasilan. Ya. Setiap bulan saya dikasih uang belanja sama suami saya. Ini uang belanja kamu untuk 1 bulan. Kelebihan uang belanjanya jadilah rumah ini. Piro wong blonjone pulang belanja katai jual barang bekas. Diem saya senyum gitu. Anaknya yang tertua nyeletuk, Pak Ustadz bingung ya. Iya Mas, nanti Ustadz saya kasih tahu Ustadz katanya. Dicerita dia, saya punya aset begini, saya punya ruko di sana, saya punya apartemen, saya punya ini disebutin. Karena mau ngitung warisan. Semua ini Ustadz, suami saya tidak ikut campur. Semua ini kelebihan uang belanja yang diberikan ke saya. Subhanallah saya bilang. Terus apa ibu? Ini bukan uang saya Ustadz. Sepeser saya tidak punya uang. Nangis nih ibu. Saya tak punya uang Ustadz. Ini keringat suami saya. Nangis ibunya. Anaknya nyeletuk. Nggak Ustaz, ini semua punya ibu. Diam, kamu nggak tahu. Saya nggak kerja Ustaz. Dari mana saya punya uang? Saya cuma megang uang suami saya. Wallah, saya nunduk Pak. Ibu, orang kayak ibu begini ada berapa? Nangis nih, nangis sejadi-jadinya di tempat saya, di rumah saya. Saya takut berdosa Ustaz. Saya tidak mau mengambil harta suami saya serupiah pun. Ini semua punya suami saya. Jangan dibilang ini harta milik saya. Ini semua warisan. Saya nggak mau ikut Pak Ustaz. Kalau memang hak saya di Al-Quran berapa, ya itu hak saya dari Al-Quran. Ya Allah, kaget dulu, saya merinding semua. Ada berapa perempuan kayak gini? Yang lain gimana? Kayak mak-mak zaman dulu, dompetnya ditaruh di BH-nya situ, cetek. Kayak zaman dulu kan gitu kan ya, sebelum ada tas. Ya Pak ya, sebelum ada tas, taruh di mana? Ditaruh, disempilin situ. Kita dulu saya minta duit sama umi saya, minta duit diambilin dari situ. Sekarang sama, didekep harta suaminya, mereka dikuasai sesuka hatinya. Lihat di sini kewajiban istri, menjaga harta. Fasalihatu qanitatun hafizat. Ini Allah yang bilang. Wanita-wanita yang saleh adalah yang taat ibadah sama Allah, menjaga harta suami, jaga amanah. Saya kira sampai di sini aja. Saya tadi udah dikode-kode ini, udah habis. Masih banyak Pak, Bu, loh, saya punya materi ini banyak banget. Ini masih sepertiga. Insya Allah lain kali lah. Lain kali kita bicara. Ini intinya aja sampai di situ. Ya. Silakan ada yang mau bertanya. Alhamdulillah telah usai kajian bersama guru kita Ustaz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan juga ada sesi kuis bagi jamaah sekalian. Untuk sesi kuis 2 ikhwan dan 2 akhwat.
Untuk ikhwan bisa bertanya melalui kertas pertanyaan atau bisa langsung menggunakan mic pertanyaan. Sedangkan untuk jemaat akhwat kami sediakan mikrofon di sisi kanan masjid untuk bisa bertanya atau menjawab kuis pertanyaan dari Ustaz Nizar Hafizahullah. Untuk hadiah kuis sendiri bisa diambil di panitia kajian. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ustaz atas pemaparannya kemudian sore hari ini ya. Nah, kita ini para orang tua mungkin punya anak wanita ya. Hukumnya bagaimana kalau kita menyekolahkan anak wanita kita setinggi mungkin, yang notabene nanti dia akan berkeluarga. Yang kita adalah semuanya mulia ya. Dia menjadi istri yang solehah. Nah, tapi dengan kondisi dunia saat ini kadang-kadang kezaliman suami itu ada. Dengan preparation seperti itu, kan nanti ada kewajiban syukur-syukur anak kita dapat suami bagus yang mungkin boleh memperbolehkan kerja atau tidak, itu dah hak suaminya. Nah, kemudian dengan penghasilannya seorang wanita tadi, jika dia diizinkan oleh suaminya, itu hukum hartanya seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Ini pertanyaan Bapak ini komponennya banyak banget. Pertama, bolehkah wanita sekuliah setinggi mungkin? Jawabannya boleh, Pak. Silahkan. Ilmu apa? Ya ilmu apa aja, terserah, silahkan. Dengan catatan, satu, ilmu yang dipelajari setinggi mungkin itu pastilah bermanfaat buat keluarganya lebih dahulu dan bermanfaat buat masyarakat. Yang kedua, ketika dia kuliah tidak menimbulkan kemaksiatan dalam perkuliahan itu. Ini yang berat. Ya. Tidak menimbulkan, tidak menghasilkan dosa pada dia malah. Seperti apa? Contoh, dia harus tinggal di luar kota dan kos sendirian. Ini dia bukan tinggal di area pesantren. Para ulama membedakan antara perempuan yang tinggal di area pesantren, yang notabene adalah area tertutup, dengan perempuan yang kos sendirian. Kalau dia kos sendirian, tentu ini tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Apalagi di negeri-negeri yang terbuka sampai luar negeri sana. Tidak ada ulama yang membolehkan dalam hal ini. Di samping madarat yang dihasilkan sangat berat bagi dia seorang perempuan, di mana perempuan ini lemah. Ya. Kemudian perempuan harus ada mahram, sedangkan di sana tak ada mahram bagi dia. Maksiat berarti. Atau dia kuliah di dalam kota yang dekat, pastikan lembaga kuliah Anda tidak berada dalam kemaksiatan. Anak Anda terjaga dari pergaulan dengan lawan jenis. Kalau dia kuliah, dia harus mencari tempat duduk yang jauh dari anak laki-laki. Ketika di luar kelas, dia harus bergaul dengan sesama perempuan. Tidak boleh bergaul dengan lelaki. Kemudian yang ketiga, pastikan anak Anda adalah wanita mukminah yang mutahajjibah. Dia menjaga jilbabnya yang syar'i walaupun dia berada di dalam kampus. Bukan di kampus terus dia menggunakan celana panjang terus pakai kerudung pendek yang cuma menutupi leher semata tanpa menutupi dadanya dia. Ya.
Tapi pastikan anak Anda berbusana muslimah. Yang keempat, pastikan putri Anda tidak melakukan pergaulan di luar kampus yang bebas. Dengan dalih sama kumpul sama teman-teman laki-laki dan sebagainya seperti yang banyak terjadi. Anda bisa kontrol ini dengan sangat ketat, silahkan. Tapi kalau tak mampu, ajarkan dia masak. Ibu Anda dulu nggak sekolah tinggi, tapi mampu melahirkan Anda sebagai dosen, Mas. Makmu dulu sekolah SD rakyat, tapi anaknya selusin dan melahirkan anak hebat-hebat. Anak sekarang, perempuan sekarang berpendidikan tinggi tapi tak mampu mendidik anaknya yang satu ataupun dua. Pinter tapi hanya di ruang kelas kuliah. Di luar kelas kuliah sok pinter. Ini yang terjadi, Pak. Mohon maaf. Dia tak mampu, Pak. Dia sibuk dengan akademik, tetapi dia tinggalkan keluarganya. Makanya yang kedua jawabannya adalah, bolehkah perempuan itu bekerja di luar? Jawabannya bekerja di luar ini apa? Kalau yang dimaksud bekerja di luar adalah pekerja kantoran, tidak boleh, haram, Pak. Karena di sana terjadi kemungkaran-kemungkaran yang begitu besar. Bahasa saya simpel. Daripada saya mengatakan boleh dengan kriteria, toh juga nggak akan bisa dipenuhi kalau zaman sekarang, Pak. Dan bisa dipenuhi itu kriteria, sudah nggak akan bisa. Ya. Susah, Pak, kantor memenuhi itu. Dan dia sendiri tidak akan bisa memenuhi kalau jadi anak kantoran. Kenapa? Pagi-pagi sebelum matahari sudah harus keluar, pulang malam. Suamimu, anakmu yang menjadi tanggung jawab kamu di rumah, kamu apakan? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Istri itu bertanggung jawab pada rumah suaminya. Lihat, istri tanggung jawab, pemimpin pada rumah suaminya. Dan kelak dia akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah atas rumah suaminya ini. Nah, kalau ditinggal, siapa yang tanggung jawab? Kalau punya anak, anaknya dititipkan sama mbahe, sama kakeknya, neneknya. Berarti dia terkena hadis, yaitu apa? Antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan majikan. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnu Hajar di Fathul Bari, di antara maknanya adalah anak menjadikan ibunya seperti pembantu. Mbak, ibu saya mau kok. Ya mau lah, seneng lah miara cucu, seneng, hiburan. Tapi kalau anak Anda sakit, anak Anda jatuh, ngapain Anda? Anda maki-maki ibumu. Mama sih ngapain aja dari tadi sampai anak begini nggak dimandiin ya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Anda bentak-bentak seperti layaknya dia pembantu. Anda menganggap Anda orang akademik, pintar? Pintar apa ini namanya? Bentak-bentak ibu, memperlakukan ibu kayak pembantu. Jadi sama. Kalau mau kerja, silahkan Anda kerja yang tidak bisa meninggalkan kewajiban utama. Silakan. Kerja apa? Nggak tahu. Yang penting tidak meninggalkan kewajiban utama Anda. Apa kewajiban utama Anda? Waqarna fi buyutikunna. Hendaknya wanita-wanita ada di rumahnya. Ini Al-Quran. Anda mau menolak dengan dalih pemikiran modern zaman sekarang, wanita harus keluar, Anda menentang Al-Quran dong.
Kemudian kalau berpikir penghasilan suami nggak cukup, Ustaz, nggak cukup pakai perspektif siapa? Anda punya gaji umpama 5 juta, mohon maaf umpama, merasa nggak cukup atau cukup sih Ustaz, pengen dapat penghasilan lebih. Atau anggap saya ambil contoh penghasilan Anda umpama 4 juta nggak cukup. Lalu istrinya Anda suruh bekerja. Gaji istri Anda 4 juta, alhamdulillah double, cukup nih, senang ada lebih. Bulan pertama lebih, bulan kedua lebih, bulan ketiga sudah kurang lagi itu 8 juta. Nggak akan kelar Mas. Awalnya 4 juta kurang, tambahin 4 juta, 8 juta bulan pertama, kedua, ketiga. Bulan berikutnya 8 juta sudah nggak cukup lagi. Yang salah siapa? Terus mau pikir logika apa lagi? Yang benar adalah qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Inilah manusia yang paling hebat. Laisal ghina an kathratil 'ard. Kaya itu bukan banyak harta, tapi kaya itu adalah kepuasan hati dan kelapangan hati. Ya, itu jawaban dari 2 komponen penting dari pertanyaan Bapak. Yang lain? Sedikit Pak. Iya. Itu pertanyaan saya tadi adalah kalau kita tidak punya pola anak kita dengan baik, punya persiapan dia menjadi wanita solehah dan mampu secara kehidupan, yang menjadi pelajaran kita adalah kalau dia tidak bekerja dan dia sudah berumah tangga, misalnya, tiba-tiba suaminya meninggal muda, kan yang kita inginkan adalah kalau saat kita masih hidup, iya Pak, anak kita terselamatkan, kita harus jadi gembel. Barakallahu fiik. Saya paham ucapan Anda. Anak harus belajar, wanita harus belajar untuk menjadi wanita salihah. Saya setuju sama Anda. Saya setuju 2 jempol Pak. Kalau jempol saya ada 2 lagi saya tambahin buat Bapak. Ya, tapi jadi pertanyaan gede buat saya, dari saya ke Bapak. Ilmu apa yang harus dipelajari oleh anak ini untuk menjadi wanita salihah? Belajar eksak Pak, belajar ilmu sosial untuk menjadi wanita yang salihah? Tidak Pak. Belajar agama, belajar din, belajar Quran, belajar hadis Nabi Pak. Ini yang menjadikan wanita salihah, bukan belajar eksak dan belajar ilmu sosial Pak, dan bukan belajar ilmu ekonomi Pak. Ini yang menjadikan wanita itu salihah. Karena salihah bukan salihah di mata orang, tapi salihah di mata Allah. Fahami itu. Belajar Quran, belajar hadis, belajar bagaimana petunjuk Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat dahulu. Pelajari ini. Di mana saya bisa belajar? Anda bisa belajar di kampus. Yang ini asal kampusnya benar, bukan kampus liberal. Kampus yang benar, bukan kampus liberal. Belajar Quran, belajar hadis di negeri kafir. Belajar Quran di Amerika. Belajar Quran di Belanda, di Australia. Kok bisa? Ya belajar gudeg sama orang Jogja Pak. Jangan belajar gudeg sama orang Padang. Pedes Pak. Belajar sayur bening sama orang Jawa Pak. Jangan belajar sayur bening sama orang Padang, dikasih santan Pak. Belajar Quran hadis kok sama orang Barat. Dari mana? Belajar Quran hadis jangan sama liberal Pak. Kalau enggak di majelis-majelis taklim. Ini adalah belajar wanita salihah. 1. Yang kedua, rezeki kita di tangan Allah Pak, bukan di tangan suami saya. Jikalau seandainya apabila, yaitu seandainya Pak, ngapain jikalau seandainya apabila Anda pikirin? Ya, maaf Pak, jangan dirusak mindset kita. Kita adalah hamba Allah yang beriman. Semut ditanggung rezekinya Pak sama Allah. Manusia jauh lebih mulia daripada binatang Pak.
Anjing ditanggung rezekinya sama Allah yang itu najis. Tapi manusia jauh lebih mulia, pasti ditanggung Pak sama Allah. Tadi kan bilang apa? Wa'mur ahlak bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Suruh keluargamu ibadah, sabar kamu melakukan ibadah, saya enggak minta duit kamu, nahnu narzukuk, saya yang kasih rezeki sama kamu. Wa ma umiru illa, di ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terus kelanjutnya apa? Ma uridu minhum an yut'imun wa ma uridu minhum an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Saya tidak ingin mereka ngasih makan saya, kata Allah. Saya pengen mereka ibadah. Saya enggak mau kalian ngasih makan saya yang ngasih makan kamu. Kata para ahli tafsir apa? Ibadah yang benar jadi wanita salihah. Kalau toh nanti suamimu wafat muda, Allah kasih rezeki kamu. Jangan takut rezeki, Pak. Ikan hiu gak takut rezekinya gede, Pak. Semut gak takut rezekinya ya tetap cilik, Pak. Terus pikir apa kita ini? Jangan mau dibodoh-bodoh sama orang barat, Pak. Dirusak iman kita. Kita orang beriman. Kita belajar Quran. Kita belajar hadis. Kita belajar punya panutan, punya contoh para sahabat. Ana minal muslimin, saya orang Islam. Saya punya Tuhan, Pak. Saya punya Allah yang punya nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah pasti memberikan kemuliaan dan kebaikannya kepada hambanya yang taat, Pak. Jangan berpikir kerdil kita. Nanti kalau suaminya wafat muda gimana? Takdir, Pak. Terus gimana? Ya berdoa bisa kawin lagi sama saudagar kaya. Ya mimpi, ya sama-sama mimpi. Anda juga ngomong mimpi, saya mimpi. Terus gimana dong? Bicara yang real yang di depan saya. Begitulah, Pak. Ya. Mohon maaf, Pak. Ucapan saya tinggi bukan saya marah, Pak. Enggak. Saya hanya membersihkan pikiran Anda yang dirasuki pemikiran barat. Ya mohon maaf, saya nggak marah, Pak. Saya bener nggak marah, Pak. Saya memang bahasa saya begini, Pak. Ya enggak, saya nggak marah, Pak. Ya, ada sesuatu di pikiran Anda. Saya mau bersihkan, Pak, biar bersih, Pak. Semoga Allah memberikan keberkahan buat kita semuanya. Ya, mohon maaf, waktunya sudah habis. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.